Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imas Maisah, NPM 100 102 dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Kendala Penyajian Laporan Keuangan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi nomor 112 pada Nazir Wakaf di Jawa Barat berdasarkan metode analytical hierarchy proses. Penelitian ini dilatar belakangi bahwa PSAK nomor 112 disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah sebagai Dewan Penyusun Standar Akuntansi Syariah di Ikatan Akuntansi Indonesia pada tanggal 7 November 2018 dan diresmikan untuk digunakan pada awal tahun 2021. Namun, dalam praktiknya penyajian laporan keuangan sesuai PSAK nomor 112 belum optimal diterapkan hingga pertengahan 2023. Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti melakukan studi literatur secara mendalam dan mendapatkan hasil penelitian bahwa kendala yang banyak dihadapi pada penyajian laporan keuangan sesuai PSAK nomor 112 pada Nazir, yaitu yang pertama ada kompetensi Nazir, kemudian peran Badan Wakaf Indonesia, dan manajemen aset wakaf. Penggunaan metode AHP dipilih karena dapat menentukan skala prioritas dalam mengidentifikasi kendala yang dihadapi para nazir terhadap penyajian laporan keuangan sesuai PSAK nomor 112 pada Nazir Wakaf di Jawa Barat. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, adapun rumusan masalah dan tujuan penelitian ini yang pertama yaitu bagaimana praktik penyajian laporan keuangan sesuai PSAK nomor 112 pada Nazir Wakaf di Jawa Barat. Yang kedua, bagaimana kendala penyajian laporan keuangan sesuai PSAK nomor 112 pada Nazir Wakaf di Jawa Barat berdasarkan metode analytical hierarchy proses. Begitu pula dengan tujuan dari penelitian ini adalah hasil dari rumusan masalah tersebut akan menjadi suatu pemahaman dan pengetahuan bagi peneliti, umumnya bagi berbagai pihak. Selanjutnya yaitu metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu ada pendekatan penelitian menggunakan kualitatif analytical hierarchy proses, kemudian yang kedua ada jenis dan sumber data, jenisnya deskriptif dan sumber datanya menggunakan sumber data primer dan sekunder, kemudian ada pun metode pengumpulan data yaitu dengan menggunakan studi pustaka dan kuesioner, kemudian yang terakhir yaitu ada metode analisis data yang mana ada 3 tahapan. Yang pertama teknik pemeriksaan keabsahan data, kemudian yang kedua pendeskripsian data, dan yang ketiga yaitu pengolahan data dengan bantuan software expert choice. Selanjutnya yaitu ada pun tahapan AHP dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu ada decomposition yang merupakan proses pemecahan masalah yang kompleks dibagi menjadi komponen yang saling berhubungan dalam struktur dekomposisi. Tujuan keputusan berada di level pertama, kemudian kriteria berada di level kedua, dan alternatif berada di level ketiga. Yang kedua yaitu ada comparative judgment, di mana ini adalah tahap melakukan evaluasi kepentingan relatif antar kriteria dalam matriks perbandingan berpasangan. Kemudian tahap yang ketiga yaitu ada synthesis of priority, yang mana tahap ini merupakan nilai bobot untuk masing-masing kriteria dapat dihitung untuk menentukan seberapa penting masing-masing kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan tahapan AHP, sebelum melakukan pengolahan data, maka langkah pertama yaitu melakukan decomposition, yaitu memecah masalah menjadi komponen-komponennya hingga tidak mungkin untuk memecahnya lagi. Maka terbentuklah susunan hierarki yang diuraikan menjadi komponen kriteria dan alternatif dari kendala sebagaimana dapat dilihat dari tabel tersebut. Selanjutnya yaitu menjawab dari rumusan masalah yang pertama terkait praktik penyajian laporan keuangan sesuai PSAK nomor 112 pada Nazir Wakaf di Jawa Barat berdasarkan hasil kuesioner yang telah disebarkan bahwa didapatkan hasil penelitian yang pertama yaitu 56% bahwa Nazir Wakaf di Jawa Barat belum menerapkan PSAK nomor 112, kemudian ada pun 33% Nazir Wakaf belum menyeluruh menerapkan PSAK nomor 112, dan yang terakhir yaitu ada 11% bahwa Nazir Wakaf sudah menerapkan PSAK nomor 112 namun belum dilakukan audit eksternal. Selanjutnya yaitu setelah sebelumnya melakukan tahap decomposition, maka langkah selanjutnya yaitu tahap comparative judgment, yaitu tahap perbandingan antar elemen-elemen dalam bentuk matrik yang telah disajikan secara hierarki. Maka didapatkan hasil rekapitulasi perbandingan berpasangan kriteria kendala seperti tampak pada tabel berikut. Tahap terakhir yaitu synthesis of priority, di mana tahap ini kita akan mengetahui nilai bobot prioritas dari masing-masing kriteria. Maka didapatkan hasil prioritas kendala penyajian laporan keuangan PSAK nomor 112 yaitu kompetensi Nazir dengan nilai sebesar 0,426. Hasil olah data pada expert choice menunjukkan inkonsistensi 0,00 karena hasil konsistensi rasio kurang dari 0,10. Berarti menyimpulkan bahwa preferensi perbandingan antar 3 kriteria dilakukan secara konsisten.
Selanjutnya yaitu pada tahap ini dilakukan seperti tahap sebelumnya, yang mana dalam tahap ini menganalisis terkait alternatif dari kendala. Maka didapatkan hasil prioritas alternatif kombinasi pada 3 kriteria kendala, yaitu kurangnya melaksanakan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf dengan nilai skor 275. Berdasarkan hasil paparan sebelumnya, dapat disimpulkan dalam penelitian ini bahwa yang pertama, 56% nazir di Jawa Barat belum melaksanakan praktik penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK nomor 112. Yang kedua, prioritas kendala penyajian laporan keuangan sesuai PSAK nomor 112 adalah pada kompetensi nazir karena kurangnya melaksanakan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Sekian apa yang dapat saya presentasikan pada penelitian ini. Jazakumullah khairan katsiran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.